Zubair bin Awam. Zubair bin Awam dikisahkan sudah bersedia masuk Islam saat berumur 15 tahun. Bahkan ada juga kisah yang menceritakan Zubair sudah masuk Islam ketika masih kanak-kanak. Ini masih menjadi perbedaan pendapat. Zubair bersama Tolha termasuk para as-sabiqun al-awwalun dari rumah Arqam bin Arqam atau orang-orang yang awal masuk Islam. Ibu Zubair adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Artinya Zubair masih saudara dengan Rasul karena Safiyah termasuk bibi dari Rasulullah SAW. Dalam hampir semua kisah, cerita tentang Zubair bin Awam tidak bisa dipisahkan dengan tokoh yang bernama Tolha bin Ubaidillah. Keduanya adalah sahabat sejati dan keduanya termasuk yang dikatakan Rasul bahwa Zubair merupakan tetanggaku di surga. Demikian juga dengan Tolha. Keduanya juga meninggal pada saat terjadi perang Jamal, di mana keduanya Zubair dan Tolha menghadapi umat Islam yang mendukung Ali bin Abi Thalib. Keduanya juga sama-sama dimakamkan di Basra. Zubair sangat terkenal dengan sifat-sifatnya yang pemberani dalam berbagai peperangan. Namun demikian Zubair juga mirip dengan Tolha, dikenal sebagai seorang pengusaha sukses, orang yang baik hati, pemurah, dan juga dermawan. Beberapa kisah mengenai sepak terbang Zubair dalam peperangan, misalnya terjadi pada saat perang Uhud. Pada saat perang Uhud itu Zubair berperang begitu gigih. Bahkan Zubair melindungi Rasul dengan seluruh jiwa raganya. Pada saat perang Uhud, Zubair bersama Abu Bakar juga mendapat tugas dari Rasul untuk mengejar orang-orang Quraisy yang pulang ke Mekah. Dengan pengejaran ini diharapkan orang-orang Quraisy akan mengira bahwa pasukan Muslim masih banyak, karena mereka mengira di balik pasukan kecil yang mengejar orang-orang Quraisy itu, di belakangnya pasti masih ada pasukan yang sangat besar. Tujuannya adalah biar orang-orang Quraisy menjadi kapok dan tidak berani menyerang Madinah. Kemudian pada perang Yarmuk, di mana kaum muslimin harus melawan pasukan Romawi dan kalah jumlah yang sangat tidak seimbang, di mana jumlah pasukan Romawi sangat banyak. Mereka adalah pasukan yang terlatih bertempur di berbagai daerah. Namun demikian Zubair tidak takut, tidak gentar. Dia dengan keberaniannya yang luar biasa, dengan tangkas masih mengamuk dalam perang Yarmuk tersebut. Masih ada satu perang lagi, yaitu perang Hunain. Dalam perang Hunain ini Zubair juga berperang besar, menaklukkan benteng Quraidah.
di mana benteng Quraidah sangat sulit ditaklukkan. Namun Zubair bersama Ali ditugaskan untuk masuk terlebih dahulu ke dalam benteng tersebut dan berhasil meskipun dengan resiko akan kehilangan nyawa. Dengan masuknya Ali dan Zubair ke dalam benteng tersebut, akhirnya pasukan muslimin berhasil menembus benteng tersebut. Naufal bin Khuwailid yang menyiksa Thalhah bin Ubaidillah adalah paman dari Zubair. Naufal juga menyiksa Zubair dengan cara diikat, kemudian digulung dalam tikar, lalu diasapi. Naufal mengancam, "Jika kamu mau keluar dari agamanya Muhammad, maka aku akan menghentikan pengasapan ini." Tapi Zubair tidak gentar. Dia masih setia, teguh kepada agama Rasul. Saat terjadi perang melawan pasukan Ali bin Abi Thalib, Ali mengikatkan Zubair dengan mengatakan, "Hai Zubair, bukankah Rasul sudah mengingatkan bahwa engkau akan memerangi Ali dan engkau termasuk golongan yang dolim?" Zubair langsung tersadar. Bersama Thalhah bin Ubaidillah, dia menarik diri dari pasukan yang melawan Ali bin Abi Thalib. Namun kehendak Allah tidak bisa dicegah oleh siapapun. Ketika Zubair bin Awam sedang menjalankan sholat, seseorang yang bernama Amru bin Jarmus menusuk Zubair hingga meninggal dunia. Penusuk itu kemudian lapor kepada Ali bin Abi Thalib dengan harapan Ali akan bangga dan memberikan dia hadiah. Namun Ali justru marah dan mengatakan, "Sesungguhnya siapapun yang telah membunuh Zubair, maka dia akan masuk ke dalam neraka." Ali menjadi semakin sedih ketika pedang Zubair ditunjukkan kepada beliau. Ali dengan berlinang air mata mengatakan, "Sesungguhnya pedang inilah yang selama ini telah melindungi Rasul." Demikian kisah tentang Zubair bin Awam yang dimakamkan di Basrah bersama dengan sahabatnya Thalhah bin Ubaidillah.